Salam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkannya kepadanya. Tema yang hendak kita renungkan adalah, ingatlah, kematian adalah keniscayaan. Bapak, Ibu, Saudara dan anak sekalian, hari ini Sabtu 19 April adalah hari Sabtu Sunyi atau Sabtu Sepi. Dalam bahasa Latinnya adalah Sabatum Sanctum, yang artinya hari Sabat suci, yang berada di antara hari Jumat Agung dan hari Paskah. Hari Sabtu Suci merupakan hari terakhir dari Pekan Suci yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Hari Sabtu Suci memperingati saat tubuh Kristus dibaringkan dikubur setelah mati disalib pada hari Jumat Agung. Berbeda dengan hari Jumat Agung dan hari Paskah, hari Sabtu Suci tidak dirayakan semua gereja. Khotbah tentang hari Sabtu Suci juga jarang ditemui. Karena itu mungkin banyak orang Kristen menganggap bahwa hari ini adalah sekedar hari penantian Yesus untuk menuju ke hari Paskah. Seorang penafsir yang bernama William Barclay mengatakan sesungguhnya di antara kematian dan kebangkitannya saat Tuhan Yesus wafat, rohnya tidak berdiam diri tanpa karya keselamatan dan penebusan. Sebaliknya, Roh Kristus menyatakan karya keselamatan Allah dengan membebaskan roh-roh yang pada zaman Nuh tidak taat kepada Allah. Tertulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Di dalam roh itulah Tuhan Yesus membawa kabar sukacita ke dunia bawah. Artinya, Yesus hidup dalam tubuh manusia dan berada dalam keterbatasannya. Ia telah mati dan dikuburkannya sebagai manusia biasa. Namun ia menunjukkan solidaritasnya kepada manusia yang lemah dan tidak berpengharapan agar kelak manusia mendapat pembebasan dari Allah. Senada dengan Barclay, teolog bernama von Balthasar memberikan bukti paling kuat tentang solidaritas Kristus yang secara liturgis dinampakkan melalui Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Sabtu Sunyi tidak hanya sekedar tentang turunnya Yesus ke dunia bawah, melainkan juga tentang solidaritasnya kepada orang yang berdosa dalam kematian.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kematian adalah keniscayaan. Artinya setiap orang suka tidak suka, mau tidak mau, pasti akan mengalami kematian. Pertanyaannya adalah, kemana kita setelah kematian? Kalau kita ditanya tentang kemana kita setelah mati, banyak orang pasti akan menjawab inginnya pergi ke surga. Artinya bahwa tujuan kita setelah mengalami kematian adalah surga yang mulia. Tetapi apakah kita tahu jalan menuju ke surga? Firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kalaupun saat ini hidup kita penuh dosa dan tidak berkenan kepada Allah, marilah kita kembali ke jalan Tuhan. Melalui penderitaannya di kayu salib, mati dan kebangkitannya, dosa kita telah dihapuskannya. Ingatlah, kematian pasti akan kita alami. Percayalah akan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, suatu hari ada seorang pernah berkata kepada saya dan mengeluarkan satu pernyataan yang demikian. Saya akan percaya tentang surga kalau ada orang yang pernah mati, pergi ke surga dan melihat surga, lalu hidup kembali memberitahu jalan menuju ke surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, bukankah Yesus pernah mati, naik ke surga, dan akan datang untuk menjemput kita saat kematian kita, dan mengajak kita pergi ke surga yang mulia? Seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, kehidupan dan kematian adalah suatu bagian yang ada di bawah kuasa Allah. Kematian adalah keniscayaan, sehingga perlu dihadapi dan dihayati dengan berpengharapan kepada Allah. Menghadapi dan menghayati kematian dalam berpengharapan kepada Allah dilakukan dengan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ampunilah kami kalau saat ini hidup kami tidak berkenan kepadamu. Kami percaya Engkau sudah hapuskan segala dosa pelanggaran kami melalui karya penyelamatan-Mu di kayu salib. Ajar kami memiliki pengharapan, ajar kami Tuhan untuk percaya bahwa Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Kami mengucap syukur atas karya penyelamatan-Mu. Kami mengucap syukur atas pengampunan dosa yang telah kami terima. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.